Tidak ikut ya. Di sini kita mencari hitung reaksi yang terjadi pada tumpuan A dan tumpuan B, soalnya masih sama. Nah, serta gambarkan bidang M, D, dan N-nya. N itu kemarin apa? Bidang normal ya. Nah, apa saja yang harus kita ketahui? Ini masih sama menggunakan rumus kesetimbangan. Yang pertama, sigma MH. Karena kemarin MH-nya tidak ada yang di sini, karena kan ini bukan P ya, ini cuma menjelaskan bahwa beratnya ini, G-nya, kiplatnya ini sebesar 2 ton per meter. Nah, kita cari dengan rumus kesetimbangan sigma MH sama dengan 0, kemudian sigma MB-nya. Nah, kalau kemarin kita menggunakan P kan, nah sekarang kita menggunakan luasnya, istilahnya ya, luasnya ini, luas platnya ini. Jadi untuk sigma MA di titik A, berarti yang bekerja apa saja? Ini ada temanmu. Ini tadi pakai laptop apa pakai HP? Temennya bertanya. Mas Habil pakai apa? Mas Agus? HP, Bu. Pakai HP. Pakai HP bisa, pakai laptop bisa. Ini kok enggak bisa temenmu? Dia pakai iPhone, Bu. Oh, pakai iPhone. Coba pakai laptop saja. Ya, ini kita sama sigma MA-nya tinjau di titik A, berarti reaksi yang bekerja RB. RB ke titik A berarti dia kan ini ya. Ini ya, yang berlawanan arah ya. Berlawanan arah jarum jam kan ke titik A, berarti dia negatif. Ya. Kemudian dikalikan dengan L. L-nya ini jaraknya dari B ke A. Kemudian ininya, beratnya ini dibuat positif ya. Positif Q. Nah, Q-nya ini tadi adalah 2 ton meter kali L. L-nya itu, L besar itu berarti yang secara keseluruhan ya. Panjang secara keseluruhan. L sama dengan berarti berapa? 4 ya. L-nya 4, kemudian L besarnya lagi yaitu 4 dibagi 2. Ini rumusnya. Nah, kalau misalkan nanti nilainya berubah-ubah, pokoknya hafal rumusnya ini, insya Allah bisa dikerjakan ya. Kemudian lagi untuk sigma V-nya, kontrolnya, itu RA sama kayak yang beban terpusat kemarin, plus RB. Nah, kemudian yang ini, min, dibuat min. Q kali L sama dengan 0. Nah, nanti tinggal dimasukkan saja nilainya. Kita coba masukkan nilainya ya. Berarti RB-nya belum diketahui ya. Kemudian L-nya dari B ke A 4 ya. Q-nya sama dengan 2. L-nya berapa? 4. 4 ya.
L besarnya lagi 4. Nah, ini coba dihitung. Coba ini dihitung. Berarti min 4 RB. 4 bagi 2. 2 ya. 2 kali 4. 2 kali 4. 8. 8 dikali 2. 16. 16. Nah, kita peroleh 16. Berarti RB-nya sama dengan berapa? RB sama dengan 16-nya kita pindah ke sini. RB-nya 4. 16. Min 16. Nah, pindah jadi min 16 ya. Dia positif jadi min 16. Nah, kemudian minnya kita hilangkan ya. Negatifnya Iya, bisa. bisa kita hilangkan kan? Bisa. Nah, kemudian berarti nilai RB-nya berapa? 16 dibagi 4. dibagi Bagi 4 ya. Hasilnya RB plus 4. Satuannya? Satuannya? Ton. Ya, saya coba lihat temanmu tadi. Sudah bisa. Belum masuk ya. Nah, ketemu ya satuannya ton. Karena ini tadi ini adalah meter. Kemudian ini meter. Ini ton per meter. Ini meter kan? Meter awalnya. Kemudian ini juga meter. Ini ton per meter. Kemudian ini satuannya meter. Ini dibagi ini jadi 2 meter ton meter kuadrat. Kemudian dicoret jadi ton meter. Ini meter. Jadi ton meter ya. Kemudian RA-nya kita cari. RB-nya hasilnya tadi 4. Kemudian Q-nya 2 ya. L-nya 4 meter. Ini ton per meter satuannya. 2 kali 4. 2 kali 4. 8 ya. 8. Saya naikkan atas. Berarti ini 8 ton meter persegi. Delapan meter. Coret jadi tinggal ton ya. Nah, RA-nya jadi ketemu berapa? 4 ton. Kan ini nanti pindah ya. Pindah ke sini jadi positif ya. 8-nya pindah ke sini kan jadi positif. Saya pindah dulu, jika bingung. Nah, ini kan nanti jadi positif ya. Berarti RA-nya ketemu 8 dibagi 4. Oh iya, 8 dikurangi 4 ya. 4. Jadi hasilnya 4 ton. Oke. Nah, gitu ya.
Tahu ya? Sudah paham ya? Paham, Bu. Oke. Jadi dihafalkan saja ini rumusnya ini. Tak kasih. Rumusnya ini nanti dihafalkan. Intinya itu ya gaya kali jarak, kemudian kalau untuk P ya dikali P-nya, kalau dia untuk beban merata berarti dikali luasannya. Nah, ini ketemu RB-nya 4 ton. Kemudian dari perhitungan sigma V diperoleh RA-nya ketemu 4 ton juga. Apa tanda? Nah, terus kita lanjut untuk bidang momen. Bidang momennya kita menghitungnya sama seperti kemarin. Momen adalah gaya kali jarak. Ya. Berarti momen di titik A adalah 0. Ya, karena dia jaraknya di titik A 0. Begitu juga momen di titik B adalah 0. Ya. Kemudian bagaimana kita menghitung momen di titik X? Nah, rumusnya RA kali X-nya, kita mau menentukan di titik mana. Biasanya itu di titik maksimumnya, kita perhitungannya itu. Kalau di sini, nilai maksimumnya berarti berapa? Nah, di titik tengahnya. Nilai maksimum berarti di titik 2. tengahnya. Berarti berapa kalau di titik tengahnya? 2. 2, Bu. 2, oke. Nanti kita cari. Nah, ini kita cari momen di titik 2 meter. Nilai RA-nya tadi 4 ya. X-nya kita masukkan 2. 2. I-nya 2. 2. nya 2. Nah, kita hitung sama-sama. Oke. 2 kali 4 2 kuadrat 4 dikali 2 8. 8 dibagi 2 4. 4. Oke. Kita masukkan nilainya 4. Berarti nilainya M2 sama dengan 8 dikurangi 4 ya. 4, Bu. 4 ton meter. Nah, ketemu. Ini momen maksimum di jarak 2 meter atau di tengah-tengahnya nilai maksimumnya. Kemudian bagaimana nanti di bidang D-nya? Bidang D-nya kita masukkan sama DA sama dengan RA. RA-nya tadi ketemu 4 ya. 4 tadi ya. Nah, kalau kita cari di titik X, berarti ini RA min
Q kali Enggak, X. apa di rumah? Nah, kita coba di titik 2 meter juga ya. 2 meter ya? Iya, 2 meter. Nah, RA-nya kita masukkan 2 ton meter. Oh, RA-nya 4 ya. RA-nya 4, Q-nya 2 ton meter, kemudian X-nya kita masukkan nilainya ini adalah 2. Ya? Paham ya? Ya. Paham, Bu. Biar gak bingung. Sendirikan nih. Apa tadi RA-nya? 4 ya. Kita tinjau di titik 2 misalkan. Q-nya nilainya 2 ton meter ya. X-nya kita masukkan nilainya ini 2 meter. Kemudian hasilnya 2 kali 2. 4. Nah, 4 dikurangi 4. 0. 0. Nah, ke sana. Kemudian yang selanjutnya kita geser ke gaya lintang di A sampai B. Karena kemarin kan saya sempat ngomong ya, nah gaya lintang tuh kita dari A, kemudian kita geser di yang ada titik ininya. Kalau kemarin itu di beban terpusatnya, nah kalau kita sekarang beban merata, kita coba cari di momen maksimumnya tadi, ada di tengah-tengahnya, tadi kan disebutkan 2 meter. Nah, kita coba gaya lintang, geser di 2 meter juga. Kemudian geser lagi, kalau gaya lintang itu ya, kita tinjau di dari A sampai ke B, ya. A sampai ke B. RA-nya kita ketahui tadi 4 ya. Kemudian Q-nya 2 ya. Jaraknya A sampai ke B 4. 4 ya. Kita masukkan 2 kali 4 8. 2 kali 4 8. 8. 4 dikurangi 8 Minus 4. min Minus 4. min 4. Min 4. Untuk gaya normalnya, karena HA sama dengan 0, berarti gaya normalnya tidak ada ya. Nah, kita coba untuk menggambarnya. Tadi bidang momen kita hitung momennya sebesar 4 ton meter ya. Nah, momen di titik A kan 0. Momen di titik B juga 0 kan. Momen maksimumnya tadi sebesar 4 di jarak sini kan ya, 2 meter dari A dan B ya. Nah, kita tarik momen maksimumnya ada di sini misalkan. Nah, kalau kemarin kita menggambar bidang momen di terpusat ya, di beban terpusat itu kan gambarnya lancip ya. Nah, kalau bidang momen di beban merata, kita gambarnya melengkung. Ya, bedakan ya. Kalau di beban merata, momennya dia melengkung. Dia ke bawah tandanya masih sama positif ya. Ini misalkan saja sebesar 4. Kita buat kalau misalkan kita gambarnya pakai buku atau pakai penggaris, dibuat misalkan skala 4 meter sama dengan 4 cm gitu. Nah, kita buat ke sininya
banyak 4 ya. Kemudian kita teruskan dengan garis lengkung ya. Nah, untuk menggambar bidang bidang lintang ya ini. Nah, kalau untuk bidang lintangnya, ini tadi berapa nilainya bidang lintang? Ini ya, 4. DA 4, kemudian DAB-nya min 4 ya. Terus D di titik 2 ini, 2 meter ini adalah 0 ya. Kita gambarkan di sini. Di sini yang DA plus 4. Di sini. Di sini adalah plus 4 ya. Kemudian yang di X2-nya itu tadi jarak 2 meternya. Berapa tadi? 0. Ya. Ini loh. 0 kan? Kemudian kalau DAB-nya DA sampai B berarti di sini. Berapa nilainya tadi? Minus 4. Yang di sini nilainya Minus negatif 4. Nah, gambarnya caranya seperti ini. Nah, jadi caranya seperti ini. Kita tarik garis dari positif 4 ke 0, kemudian ke negatif 4. Seperti itu. Kalau kemarin kan kita tarik lurus dulu, terus ke bawah gitu ya, kalau beban terpusat kemarin, kemudian dilanjutkan sampai ke titik 0 lagi. Nah, kalau di beban merata, kita buat misalkan di sini 4 ton tadi, misalkan 4 cm atau 4 meter dibuat skala, kemudian ditarik ke yang jarak 2 meter itu dihasilkan 0. Kemudian dilanjutkan yang di sini tadi didapatkan min 4. Nah, kalau gambarnya lurus seperti ini, berarti perhitungan kita insya Allah sudah betul ya, karena dia garisnya lurus. Kalau misalkan ini positif 4, nah di sini ternyata didapatkan 1 atau min 1. Nah, itu perlu ditinjau lagi perhitungannya ya. Kemudian karena bidang netralnya itu tadi tidak ada, bidang lintang ya, normal. Nah, karena bidang normalnya tadi HA-nya sama dengan 0, berarti dia cuma digambarkan berupa garis lurus. Nah, kecuali yang tugas kalian tadi ini, karena RHA-nya ada, nah ini hasilnya berapa? Ada di sini nanti momennya, ada di sini. Yang kemarin tuh karena kita sekarang ini tidak ada, berarti cukup garis lurus. Kalau misalkan dia ada, berarti nah di sini nanti diteruskan sebesar berapa hasil perhitungannya. Kalau momen, berarti dia momennya berapa. Kalau lintang, berarti lintangnya dihasilkan berapa. Seperti itu. Nah, kalau ini berhubung tidak ada, berarti dia berupa garis lurus. Nah, kalau ini beban merata sendiri, tadi saya contohkan bahwa beban merata ini merupakan beban yang terdistribusi secara merata sepanjang batang dan dinyatakan dalam satuan ton per meter atau kilonewton per meter. Contohnya yaitu beban lantai.
yang terdapat pada suatu bangunan dengan beban yang merata sepanjang batang atau luasan area tertentu. Jadi misalkan di sini. Nah, di sini plat lantainya berarti dia kan juga memiliki beban. Nah, bebannya berapa? Nah, untuk mengetahui bebannya berapa tadi, misalkan tadi kan bebannya disimbolkan atau dicontohkan 2 ton per meter. Nah, kemudian untuk menahan beban sebesar 2 ton per meter itu tadi, tumpuannya itu harus bereaksi seberapa agar bangunan tersebut itu bisa tidak mengalami lendutan misalkan. Nah, momen ini kan lendutan. Momen ini kan disebut dengan lendutan. Nah, karena dia momen maksimalnya adalah sebesar tadi 4 ya, dihasilkan. Kalau misalkan dia lebih dari 4, bagaimana? Ini platnya. Gimana kira-kira? Ambles. Misalkan. Gimana? Ambles bukan? Nah, itu contohnya ya. Contohnya kalau di kita di bidang arsitek atau di engineeringnya. Nah, itu contohnya seperti itu. Jadi momennya sebesar sekian. Nah, kemudian berat bebannya itu sebesar sekian. Nah, maka untuk menahan tersebut tumpuannya itu harus bereaksi sebesar apa. Nah, seperti itu. Kita fungsinya kita menghitung pembebanan ya. Itu ya. Dari sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan enggak? Enggak, Bu. Paham. Paham ya? Kita Paham. coba di sini ya. Kemarin itu sudah pernah saya jelaskan di awal. Kalau misalkan suatu bangunan kok gini hitam, kok gak hitam? Ini. Misalkan suatu bangunannya. Kemarin kita sudah menjelaskan. Nah, suatu bangunan ini kan memiliki beban ya. Di PowerPoint saya yang pertama itu ada. Nah, agar bangunan ini kokoh, ya, kan ada yang menopang. Ya, yang menopang ini yang kita hitung tadi, yang di awal di mekanika teknik ini kita sebut dengan apa? Yang menopang ini. Kita sebut dengan apa? Pondasi. Yaitu kalau di struktur konstruksi kita sebut pondasi. Kalau di mekanika teknik ini loh, kita sebut dengan apa? Yang ada sendi, ada roll tuh, kita sebut dengan Tumpuan. Tumpuan. Nah, itu yang kita hitung tadi, ya. Nah, kalau di sini, kalau di secara konstruksi, berarti tumpuannya itu ya berupa pondasi itu tadi, ya. Kalau di konstruksi, kalau di perhitungan kita tadi, kita menghitung tumpuan ada sendi, kita sudah menghitung tumpuan sendi, ya. Jenis tumpuan sendi dan tumpuan apa? Roll, ya. Ya. Kita sudah tahu tumpuan sendi itu bereaksi di apa saja. Kemudian tumpuan roll itu bereaksi di apa saja. Kemarin di R apa? RV, RH ya. Yang tumpuan sendi. Ya kan? Ya. Kalau tumpuan roll hanya di RV saja. Ya. Iya, Bu. Nah, besok kita coba di tumpuan yang
Terakhir kemarin apa? Tumpuan? Tumpuan. Apa? Tumpuan? Miring. Jepit. Nah, besok kita coba tumpuan jepit. Kemarin saya contohkan tumpuan jepit itu ada di antara kolom dan balok. Nah, dia ada di sini. Ya. Di sini kan ada baloknya kan ya. Di sini kolomnya suatu bangunan ya. Nah, tumpuan jepit itu ada di sini. Ya. Pernah lihat struktur konstruksi kan ya? Pernah lihat? Belum. Pernah, Bu. Pernah, semua pernah. Struktur konstruksi contohnya rumahmu itu kan sudah merupakan suatu struktur ya. Ada kolomnya kan rumahnya? Ya. Bukan kolom yang depan itu, yang di depan latarmu itu, yaitu kolom. Cuma maksudnya kolom struktur. Di antara ruangan satu, misalkan di ruang tamu. Kemudian ruang sebelahnya itu kamar tidur. Nah, di antara itu pasti ada kolomnya, ya. Ada kolomnya. Kalau sampean pernah melihat denah suatu rumah, kalau yang pernah beli rumah atau pernah melihat brosur perumahan, pernah ya, lihat ya? Iya, Bu. Nah, di situ kan ada denah-denahnya ya. Misalkan ini denah kamar tidur. Ini kamar tidur. Ini ruang tamu. Nah, misalkan contoh kecilnya saja. Nah, ini ruang tamu misalkan. Nah, di sini ini kan ada kolomnya. Nah, di sini nih. Ya, sini kolom. Kemudian di sini juga kolom. Ya. Di sini juga kolom. Ini juga kolom. Nah, kemudian yang lurus ini adalah baloknya. Mungkin pernah lihat rumah yang belum ada plafonnya. Tahu ya plafonnya yang di atas itu? Itu mungkin terlihat nanti baloknya. Mungkin baloknya terlihat yang rumahnya belum ada plafonnya itu. Nah, itu baloknya terlihat. Jadi itu kita pasti pernah melihat suatu struktur konstruksi, contohnya simpelnya ya rumahnya kalian sendiri itu kan juga suatu struktur sih ya. Terus di bawahnya itu kan juga ada pondasi semuanya ya. Gak langsung nemplek gitu, pasti kan ada pondasinya ya. Nah, ini nanti yang coba kita cari adalah minggu depan ya di tumpuan jepit, yaitu antara kolom dan balok. Ya. Kalau di jembatan bagaimana Bu? Ada ya. Ada juga. Kemarin juga saya sempat contohkan di PowerPoint itu juga ya. Untuk jembatan ada tumpuan apa? Sendi dan roll juga kan ya? Roll. Ya. Ada tumpuan rollnya jembatan itu. Fungsinya apa? Kalau dia mengalami pemuaian, kan roll kan kemarin saya contohkan bisa bergerak ya di arah apa? Horizontal ya. Nah, itu fungsinya. Jadi biar kalau misalkan terjadi pemuaian, dia masih memiliki space, jarak, sehingga jembatan itu tidak mengalami retak ya. Kalau misalkan dia sudah tidak ada space pemuaiannya, berarti kan kemungkinan
bisa terjadi retak ya, karena tidak ada space-nya lagi, sudah sesak gitu istilahnya. Nah, itu. Kalau tumpuan jepit ada di jembatan, ada. Contohnya jembatan baja ya. Itu kan dilas. Nah, itu juga termasuk tumpuan jepit. Kalau jembatan baja itu ada yang dilas gitu. Nah, itu juga termasuk tumpuan jepit. Nah, coba besok kita menghitung tumpuan jepit. Besok kan minggu ke-7 ya. Ya kan? Kita enggak usah UAS. Besok masih materi saja. UASnya, nilai UASnya saya ambil dari tugas-tugas itu kemarin. Nah, ini tadi kan sudah saya jelaskan. Gimana tadi? Yang tugas pertama dulu, itu banyak yang betul. Tugas pertama yang tugas tumpuan sederhana itu loh, apa? Beban terpusat sederhana yang lurus ya. Kemudian tugas kedua itu yang miring kemarin ya. Ini tugas kedua ya. Ya, Bu. Nah, ini tadi dibenarkan ya. Sudah saya kasih tahu HA-nya ada, berarti dia ada nilainya ya. Yang P-cos tadi. Kalau ke atas tadi apa? P-sin ya. Aja salah ya. Yang ini ke arah horizontal dia P. Oh, yang ini P-cos ya, maaf. Yang ini P-cos. Nah, yang ke atas ini P-sin ya. Ya, berarti nanti dihitung yang misalkan yang di atas untuk A dan B-nya itu dihitung pakai P-sin ya. Kalau yang HA-nya dihitung pakai P-cos ya. Nanti diperbaiki. Gitu ya. Jadi nanti UAS-nya saya akumulasi dari nilai tugas. Ya, karena kita cuma 7 pertemuan, sedangkan kita masih kurang 1 tumpuan jepit. Ya. Gitu ya, ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan lagi? Enggak, Miss. Enggak, Bu. Enggak ya? Nanti diperbaiki tugasnya. Terus ini nanti insya Allah langsung nge-save secara otomatis di aplikasi Teachmin ini. Jadi nanti sebisa mungkin teman-teman yang lain dibuka aplikasinya ini ya. Disuruh gabung biar nanti bisa mengikuti kelasnya yang sekarang ini. Kalau yang Mbak siapa tadi Mbak Neni itu kan enggak bisa karena enggak bawa siapa satunya itu Mbak Neni enggak bisa karena pakai HP itu tadi. Terus satunya bilang enggak bisa karena enggak bawa laptop ya. Ini bisa dibuka pakai HP, pakai laptop juga bisa. Oke? Temannya dikasih tahu seperti itu ya. Demikian ya karena sudah malam. Mohon maaf hari ini karena tadi jam 10 saya enggak bisa, kemudian sore juga enggak bisa pas ada acara. Jadi bisanya pas malam ya, enggak apa-apa ya. Ada yang angkat tangan? Enggak. Oke, kalau gitu enggak ada pertanyaan, saya akhiri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.